kami secara pribadi itu kurang setuju sih menunjukkan debat semacam itu sebagai seorang pemimpin di depan publik. Tapi militan Bapak Prabowo dengan sikap Bapak Prabowo yang termasuk 80% itu lebih bijak dalam menyikapi menghadapi Bapak Ganjar dan Bapak Anies, itu membuat simpati itu lebih kuat dari pendukungnya. Mungkin semacam itu dari pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita mencoba bincang-bincang terkait dengan hasil Pilpres 2024 kubu Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar. Menarik kesimpulan dari kemenangan Bapak Prabowo di real count saat ini, sebagian ya dari penilaian kami sebenarnya secara pribadi saya itu cukup netral terhadap pilihan yang mana kepada orang lain memberikan sebebas-bebasnya untuk mencoblos memilih yang paling disukai. Kita kembali ke debat Pilpres di beberapa etape, yang mana ditarik kesimpulan pada waktu itu adalah kubu dari Bapak Anies 01 ataupun kubu dari 03 Bapak Ganjar itu sesekali atau beberapa kali itu menyerang kebijakan Bapak Prabowo selama menjabat di dalam pemerintahan selama ini. Dan sikap menyerang itu kalau dalam penilaian mimik wajah beliau berdua dari Bapak Anies dan Bapak Ganjar, itu mimiknya itu ada kebencian. Yang mana dari Pak Prabowo sendiri saat diserang dengan nada kebencian itu, beliau tetap menerima. Bahkan walaupun sesekali emosi itu, namun tidak pernah menjatuhkan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Sehingga penilaian publik, termasuk kami menilai itu, kalau seorang calon pemimpin utama Indonesia yang memang menurut kami tidak menunjukkan suatu kebencian kepada siapapun, karena mereka semua itu adalah bagian bangsa Indonesia. Sehingga kami menilai kedewasaan kepemimpinan itu ya tetap ada di Bapak Prabowo untuk presiden. Karena tidak ada usaha menjatuhkan lawan. Tapi dari kubu 01 dan 03 itu ada menjatuhkan dan menghina, seperti memberi penilaian 05, 1,1 dari 100. Itu kan sebuah pelecehan di depan publik. Ini membuat para pendukungnya itu marah, sehingga membalas dendam di luar dengan cara-cara pun sebenarnya yang seharusnya itu tidak dilakukan. Menyuarakan Prabowo di kampanye 01 ataupun 03 itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena cukup menyinggung orang lain di dalam melaksanakan haknya. Tapi itu menurut pendapat kami. Tapi ya itu tadi, semua itu berangkat dari para elit pemimpin masing-masing di dalam menjalankan kampanye selama waktu kampanye berjalan. Dengan Pak Prabowo diam, diserang berkali-kali, itu membuat masyarakat
itu merasa kasihan. Ya bahkan pendukungnya itu tidak terima. Kalau secara umum beliau lebih bijak di dalam menyikapi permasalahan dari debat pada waktu itu. Beliau lebih bijak. Kalau untuk wakil, menurut saya rata-rata maaf. Saya menilai itu sama. Samanya apa? Dari satu dan yang lain itu saling menjatuhkan itu ada. Baik dari Mas Gibran, dari Bapak Mahfud, dan juga dari Bapak Muhaimin. Itu ada upaya saling menjatuhkan. Disitulah kalau kami secara pribadi itu kurang setuju sih menunjukkan debat semacam itu sebagai seorang pemimpin di depan publik. Tapi militan Bapak Prabowo dengan sikap Bapak Prabowo yang termasuk 80% itu lebih bijak dalam menyikapi menghadapi Bapak Ganjar dan Bapak Anies, itu membuat simpati itu lebih kuat dari pendukungnya. Mungkin semacam itu dari pendapat saya. Kalau untuk wakil dalam menyikapi sebagai negarawan, ya itu kalau kami kurang lah, karena ada saling menjatuhkan itu yang menunjukkan sikap kurang baik dari seorang pemimpin. Jadi kekuatan militan Prabowo memenangkan Pilpres ini adalah juga bisa didukung dari sikap para lawan debat itu yang semuanya menyudutkan dan memojokkan, bahkan ingin menjatuhkan Bapak Prabowo, sedangkan Bapak Prabowo membalas dengan tidak menjatuhkan siapapun. Itulah sikap yang punya nilai plus pada Bapak Prabowo. Dan kalau kita kembali ke belakang, saya kira selama ini 80% atau 90% Bapak Jokowi juga demikian. Selalu dihujat, tidak pernah ada benarnya. Tapi beliau hanya menyikapi dengan bekerja, menunjukkan pekerjaan sebagai seorang presiden yang bisa dinilai oleh masyarakat. Beliau tidak sibuk membalas. Ya mungkin membalas itu hanya dalam beberapa persen saja. Nanti 80-90% beliau itu diam, tidak menjelek-jelekkan orang lain, kecuali untuk membela negara dalam kapasitasnya. Saya kira sikap Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi itu ada kemiripan di dalam menyikapi emosional di luar, emosional lawan politik, sehingga simpati beberapa orang itu tetap ada simpati, ada rasa empati baik terhadap Bapak Prabowo, sehingga pendukungnya itu menjadi militan. Sahabat muslim dimanapun berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini sekedar sharing. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Siapapun presidennya, tentu kita punya prinsip bahwa merekalah yang dipilih oleh Allah dan kita wajib taat pada seorang pemerintah. Kalau kita mengikuti ego masing-masing, tidak akan ada benarnya. Tidak akan ada benarnya. Karena ego kita itu kan menurut kita yang benar. Semacam itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.